diucapkan kepada Ibu Asesor, Dr. Lilis Sugini Batubara SSIMU dan Ibu Veronica Ika Putri. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah yang akan dipandu oleh Ibu Fadliah Horirisa SPD. Kemudian ada sambutan-sambutan dan juga terakhir ada doa ada penilaian komponen akreditasi, kemudian dan doa penutup dan foto bersama. Untuk melangkah ke acara yang selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Taufik Fatur Rahman SAG. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم Madrasah, hadirin tetap berdiri. Ibu Veronica Eka Putri ST MPD. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Bapak Haji Rahmatullah MPD. Yang saya hormati segenap panitia yang seluruh terlibat, hanya guru dan staf yang ada di MTS Insakapa. Alhamdulillah, syukurillah, tidak lain hanya takdir Allah yang bisa mempertemukan kami dengan Bapak Pengawas hari ini dan Ibu, para Ibu asesor yang saya tahu dari jauh. Kalau Bu Lili katanya dari Bandung, Ibu Veronica dari Karawang, Bapak Rahmat juga bukan orang dekat, ternyata jauh juga dari Parung. Alhamdulillah, dengan takdir itu kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan belajar tentunya pada hari ini untuk kami Ibu, karena visitasi akreditasi itu jarang kami lakukan, tidak kami laksanakan karena memang berjangka kami sebagian sekolah yang lewat mungkin rasanya karena sudah dari 5 tahun. Dari waktu yang sudah lama itu tentunya banyak ilmu yang tertinggal, banyak ilmu yang lalai kami kerjakan mungkin gitu. Dengan berbagai kesibukan hari ini kami meminta dan memohon kepada Ibu Asesor dan didampingi oleh Bapak Pengawas untuk melengkapi atau mengajarkan kami, membina kami di 2 hari ke depan. Semoga apapun yang Ibu berikan, insya Allah ini bagian dari kemajuan atau kesuksesan khususnya di MTS Insakapa ini. Dan karena kami siswa artinya ya, walaupun mahal mungkin ya, besar-besar badannya, jadi tentunya pasti banyak kekurangan, banyak hal yang kami tidak tahu. Kami menunggu itu dari Ibu dan Bapak yang memimpin hari ini. Semoga koreksian ilmu baru apapun bentuknya itu akan kami serap insya Allah semaksimal mungkin, karena kami
bertekad menjadi hari ini lebih baik dari kemarin, dan insya Allah hari esok akan lebih baik dari hari ini. Semoga kami menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin hanya itu kata-kata dari saya. Selamat datang, selamat memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya pada kita, pada kami semuanya, yang insya Allah mudah-mudahan kami adalah salah satu dan sekian dari sekian guru mungkin gitu ya, di Kementerian Agama, di jenjang MTS yang harus insya Allah dengan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila nanti Ibu, para asesor dan Bapak Rahmat menemukan hal-hal yang tidak mengena di dalam hati, saya dari awal mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kami yang masih dalam tahap belajar. Mungkin hanya itu. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti ya Bu. Biji selasih ada di dalamnya. Kepada Ibu Zakiyah yang baik hati, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan juga dari Bapak Pengawas dan Pembina Madrasah tingkat Kabupaten Bogor, Bapak Haji Rahmatullah SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Insan Taqwa, juga yang saya hormati Ibu asesor yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka kegiatan akreditasi. Dan akreditasi ini saya yakin bagi Bapak Ibu di MTS Insan Taqwa ini bukan hal baru ya, sudah beberapa kali dulu sebelum pandemi barangkali ya dulu sudah melaksanakan akreditasi. Namun memang pelaksanaan akreditasi pada kali ini ya barangkali ada sedikit perbedaan dari komponennya yang kemarin sempat kita bahas sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang pengawas pembinanya di sini. Ya, jadi pengawas sudah lama ya, cuma di sini saya juga baru, baru sebulan ya kurang lebih dari SK saya. Ya, kalau SK saya dari Agustus. Ya, saya biasanya spesialis gunung gitu ya. Kalau nggak di daerah Gunung Bunder sana, di daerah Gunung Pongkor, kalau nggak di gunung sana, gunung di daerah Sukabumi, perbatasan Sukabumi Bogor, ya, Cinagara, itu ada gunung juga sih, Gunung Cinagara. Ya. Dan juga di sebelah selatan sana, sebelah timur sana di kawasan Gunung Putri. Makanya saya bilang saya pengawas spesialis gunung. Ya, adanya di gunung-gunung. Bahkan awal-awal tempatnya di Gunung Ciseeng, Parung, Ciseeng Bogor, ya, di perbatasan Tangerang. Jadi makanya saya dikatakan pengawas spesialis gunung. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, ya walaupun saya baru di MTS Insan Taqwa ini menggantikan rekan saya yang purna tugas kemarin, Pak Haji Dedi Hairil, yang sudah ya, beberapa hari yang lalu beliau purna tugas, dan juga saya meneruskan program yang telah beliau laksanakan sebelumnya. Dan di tahun ini kebetulan binaan saya ada 4 yang diakreditasi. Di bulan-bulan ini nih, di Agustus September ini ada 4 termasuk Insan Taqwa ini. Dan di Caringin kemarin ada 3. Di Caringin di daerah Cimande, dan di daerah Cinagara, dan di daerah Cigombong. Ya, sekarang ini yang satu lagi di sini di kawasan Ciomas, ini yang keempat. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar, dan saya juga berharap hari ini di sini juga bisa berjalan lancar, dan ya hasilnya tentu seperti yang diharapkan. Dan mohon kepada asesor juga nanti barangkali ketika ada hal-hal yang kurang berkenan menjadi catatan untuk perbaikan tentunya, karena akreditasi ini adalah sebuah evaluasi atau penilaian. Bahkan ketika PKKM saya sering mengatakan, ketika PKKM atau penilaian kinerja kepala madrasah, kalau itu dijalankan dengan baik dengan bukti fisik yang ada, saya kira di akreditasi hanya tinggal melengkapi, barangkali atau ada kekurangan tinggal dilengkapi. Karena saya sering mengatakan di PKKM itu adalah miniaturnya akreditasi ya, bagi madrasah, karena bukti fisik yang ada tetap mengacu kepada 8 standar yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, apalagi kemarin juga saya sempat bahas di kesempatan siang sampai sore kemarin, bahwa kita harus disiplin dari segala kegiatan yang kita lakukan. Kalau saya sering mengatakannya, do what you write what you do. Lakukan apa yang Anda tulis yang Anda lakukan.
Sudah saya katakan begitu. Kita kadang suka lupa. Kita melakukan sesuatu tapi kita lupa mendokumentasikannya, lupa mencatatnya, atau kita mencatatnya tapi kita lupa juga melakukannya. Dan itu kalau orang Sunda disebutnya penyakitnya penyakit maeroh gitu. Apa Pak maeroh Pak? Hoream. Apa tuh hoream bahasa Sundanya? Ya, malas. Ya itu nanti barangkali saya selaku pengawas bina, walaupun baru, saya juga punya tanggung jawab moral di sini untuk yang membantu mensukseskannya. Dan adapun nanti kami mohon bila mana ada kekurangan dari catatan asesor mohon dicatat saja dan menjadi koreksi atau menjadi evaluasi bagi peningkatan mutu di madrasah ini. Dan saya juga baru ketemu nih dengan ibu asesor ini ya. Walaupun ini sebetulnya tetangga saya orang Depok ternyata aslinya. Ibu di daerah Limo ya Bu ya. Saya di Sawangan, Limo sama Sawangan itu bersebelahan. Ya, walaupun saya tadinya masuknya Bogor Parung itu, tapi ketariknya ke Sawangan, akhirnya masuk ke Depok. Ya. Dan alhamdulillah perjalanan saya kalau ke sini paling cepat ya 2 jam lah. Ya. Kalau ke jalan Cigombong bisa 3 jam misalnya kalau pakai sepeda motor. Jadi karena spesialis gunung kadang saya pakai mobil, kadang pakai motor. Ya. Kalau pakai motor anggap aja touring sendirian. Ya. Dan itu menyenangkan ternyata ya daerah-daerah gunung. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kegiatan yang penting dan mohon juga nanti kami terutama madrasah kami ini Ibu asesor nanti menjadi catatan tersendiri kalau memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Tapi insya Allah dari kemarin yang saya cek sih sebetulnya udah pada yakin mereka ya, dengan bukti fisik yang ada sudah yakin dan tinggal pembuktian. Bahkan kemarin saya katakan tolong kalau bisa dibuat linknya, Google Drive-nya, sehingga kalau nanti Ibu asesor atau para asesor ini membutuhkan data-data yang bisa diperiksa secara online atau dibawa, itu kan tidak perlu membawa berkas-berkas seperti ini gitu, yang menjadi berat gitu ya. Kalau di-linkkan atau disimpan di Google Drive kan akan lebih memudahkan pekerjaan gitu. Di samping kemarin juga supaya dibuat profilnya, video profilnya, saya belum lihat nih, nanti barangkali akan diputar video profilnya seperti apa untuk sekilas pandang mengenai MTS Insan Taqwa ini. Akreditasi yang akan terlaksana dalam waktu 2 hari ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 September tahun 2024 di MTS Insan Taqwa ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ya Bapak Ibu. Ini surat tugas yang diberikan oleh Ban PDM terkait dengan kami tugaskan atas surat tugas nomor 0824 garing Ban PDM strip Jabar garing PU garing 2024 untuk melaksanakan visitasi akreditasi di sekolah ini. Kemudian untuk teknisnya, tujuan dari visitasi akreditasi itu sendiri adalah untuk melihat sejauh mana lembaga ini sudah memenuhi kualitas dari standar yang ditentukan ya Bapak Ibu. Mungkin tadi Bapak Rahmat juga sudah menjelaskan terkait komponen-komponennya ya. Karena di tahun 2024 ini sebelumnya Ban SM sekarang sudah menjadi Ban PDM karena bergabung dengan Ban PAUD PNF digabung dengan Ban SM. Dan ada perubahan terkait dengan instrumen akreditasinya yang sebelumnya ISP 2020. Di ISP itu ada 4 komponen, sekarang menjadi 3 komponen. Yang akan kami lihat atau kami potret dari lembaga Bapak Ibu adalah terkait komponen tentang kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian komponen kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan komponen iklim belajar. Tadi kalau info dari Bapak Rahmat ini sepertinya sudah paham semua ya apa saja yang harus dipenuhi dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian dalam 2 hari ini yang akan kami lakukan dalam penggalian data, yaitu yang hari pertama kami akan melakukan wawancara terhadap komite ya, ketua komite ataupun perwakilan dari komite, kemudian perwakilan dari orang tua, guru, dan kepala sekolah. Jadi hari ini itu kami fokus untuk menggali data dengan metode wawancara, telaah dokumen dan telaah dokumennya Bapak Ibu. Kemudian di hari kedua itu akan dilakukan observasi kelas. Silahkan Bapak Ibu nanti mempersiapkan kelas yang akan diobservasi. Kemudian di hari kedua itu akan dilakukan wawancara terhadap siswa, perwakilannya saja ya, tolong disiapkan juga. Nah, kemudian mungkin dalam 2 hari ini ya Bapak Ibu kami mohon izin untuk
membuat Bapak Ibu repot ya untuk meminta dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan di Sispena ya dari tiap butir-butirnya, karena ketika Bapak Ibu ketika wawancara Bapak Ibu menjelaskan sesuatu terkait dengan pembelajaran ataupun ya apapun yang terkait dengan yang diminta oleh Sispena, tapi juga harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya. Jadi yang akan dilakukan adalah triangulasi data. Ya ada hasil wawancaranya, nanti ada proses validasi. Nanti ada proses validasi yang akan melakukan validasi itu bukan kami, asesor yang ditunjuk yang lain. Jadi apa yang kami masukkan di Sispena itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus sesuai dengan apa yang diminta. Jadi untuk kelengkapan dokumen itu sangat penting. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja. Kami harapkan bisa berjalan dengan baik visitasi aktivitas hari ini, kita semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga bisa selesai semuanya dan nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah usahakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun nggak Bu? Boleh. Ada pantun satu lagi ya, nggak lengkap ya soalnya tadi Bu Zakia udah pantun, Pak Rahmat pantun, biar adil. Mencari resor di Malioboro. Di penginapan ada burung kedasi. Untuk tim asesor Bu Vero kami caturkan terima kasih. Gimana? Saya ya maklum namanya usaha ya Bapak Ibu, mau dimengerti. Ya, kita melangkah kepada agenda selanjutnya Bapak Ibu. Untuk kita ingat kembali bahwasanya akreditasi ini merupakan salah satu hal yang penting untuk di sekolah ini. Bukan sekolah kita aja tapi di seluruh sekolah, karena melalui proses ini diharapkan dapat lebih optimal, sekolah dapat lebih optimal memberikan layanan dan pendidikan terbaik kepada para siswa. Jadi untuk bahan evaluasi kita untuk kedepannya, karena ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh teman saya Antoniani yang sampai sekarang, kita hari ini adalah cerminan diri kita di masa depan, dan apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini adalah akumulasi diri kita di masa yang lalu. Jadi untuk kegiatan hari ini, insya Allah kedepannya akan membawa perubahan dan kebaikan untuk kita semua. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya Bapak Ibu. Untuknya akan ada penampilan penayangan dari profil sekolah atau selayang pandang kepada Bapak Pandang. Mari kita saksikan bersama profil madrasah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati menyebarkan pokoknya Islam ke Jawa Barat. kita lanjut. Oke. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Sutawijaya dan pasukannya ini menyelamatkan diri ke daerah kan tadi utara, ke daerah Pesantren Selatan. Kemudian mendirikan kadipaten atau perkumpulan-perkumpulan kecil. Kemudian di sini dia mendirikan kerajaan. Ya, ini yang disebut dengan pelopor atau pondar pendiri dari Kerajaan Mataram. Kan ada pelajari hari ini. Untuk kelompok berikutnya, silakan persiapkan tentang kerajaan Goa dan Talok. Nanti minggu depan dipresentasikan. Oke, berapa kelompok lagi? Asyhadu alla ilaha illa anta
Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada hari ini sudah seyogianya marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga besar MTS Insan Taqwa mengucapkan syukur alhamdulillah dengan pertemuannya dengan ibu berdua kita merasa lebih melek, kita merasa lebih hidup. Ternyata banyak sekali kekurangan kita, kelalaian kita yang kemarin sempat saya bahas di pembukaan, itu bukan hal yang sedikit gitu ya, bukan hal yang gampang gitu. Ternyata kelalaian itu membuat kita terlihat hari ini siapa MTS yang sebenarnya gitu. Khususnya MTS Insan Taqwa. Kalau bahasa Sunda bilang mah apa ya, geus dibolekerkeun ya, pernah betul ya. Saya kurang bisa sebenarnya bahasa Sunda, tapi mencoba aja gitu. Artinya sudah, maaf sedikit agak tanda kutip, sudah menelanjangkan diri bahwa MTS lah seperti ini ibu gitu. Yang sekian tahun mungkin juga kita banyak hal-hal yang perlu perbaikan, ternyata kita belum melek. Jadi dengan kedatangan ibu, alhamdulillah wa syukurillah, walaupun terlihat kekurangannya, tapi insya Allah itu menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Saya pribadi dan insya Allah dari teman-teman panitia juga keluarga besar MTS mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu berdua yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa yang selama ini mungkin jarang sekali kita dapatkan gitu. Bahkan mungkin juga ada pengawas pembina kita yang belum sempat menyampaikan juga gitu. Jadi alhamdulillah itu yang disebutkannya ibu, dari Allah sampai menunjukkannya sesuai dengan hati gitu ya, baik itu sikap, baik itu juga lisan gitu ya, baik mungkin tingkah laku atau jamuan atau apapun lah bentuknya, bahwa kami masih banyak kekurangan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau diperbolehkan, karena saya sudah punya nomor ibu berdua, kalau ada apa-apa kayaknya kami mau ngerepotin juga nih gitu ya setelah hari ini gitu. Semoga silaturahmi kita bisa tetap berjalan sebaik mungkin, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk mempererat silaturahmi. Saya sebagai kepala yang baru tentunya merasa belum terlalu melihat andil saya, merasakan andil saya menjawab pertanyaan ibu atau menyelesaikan tugas ibu. Mohon maaf untuk saya pribadi karena masa jabatan yang memang masih baik gitu ya, masih baru lahir gitu ya, jadi masih banyak yang perlu saya perbaiki. Mohon maaf sekali lagi, saya ingin mengucapkan kepada ibu berdua dan jazakumullahu khairul jaza. Semoga apa yang ibu berikan kepada kita, baik itu ilmu apapun bentuknya, Allah yang akan membalas dengan ribu kebaikan, bahkan tak terbatas kebaikan yang Allah berikan kepada ibu berdua dan keluarga. Selamat jalan, selamat berkumpul lagi dengan keluarga di rumah. Sampaikan salam kami. Semoga insya Allah kita bisa berkumpul, bisa bertemu di momen yang lain yang lebih kekeluargaan lagi dan tidak tegang lagi seperti kemarin kami melihat ibu pertama. Semoga insya Allah untuk selanjutnya tidak ada yang seperti itu lagi. Mungkin itu kata-kata dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah akan menjadi kekurangan-kekurangan kami yang kemarin dibahas sedang atau mungkin masih dalam proses. Semoga ibu bisa memahami adanya. Insya Allah. Sekali lagi jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2 hari ini sudah dilaksanakan, yang akan disampaikan oleh Ibu Asesor. Waktu dan tempat saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semuanya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah sampai di hari kedua untuk kegiatan akreditasi di Sekolah Madrasah Sanawiyah Insan Taqwa. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Kayak merawat wajahnya tuh masih tegang ya, khawatir gitu. Padahal yang hadir di sini itu tidak menakutkan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, kami sudah melakukan penggalian data ya, memotret lembaga Bapak Ibu selama 2 hari ini melalui wawancara, kemudian observasi dan juga telah dokumen. Jadi banyak dokumen yang di sana gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah ngeprint sampai berlembar-lembar, tapi kemarin yang dilihat tapi tidak semuanya ya, hanya mewakili saja gitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah memang akreditasi ya Bapak Ibu, karena memang harus suatu kewajiban yang akan dilalui oleh lembaga pendidikan ketika memang masih ada di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Gitu, tidak bisa kita mengelakkan untuk itu gitu. Jadi kapanpun akreditasi itu, sekolah itu memang harus siap ya. Jadi tidak ada nanti aja deh siap-siapnya kalau udah ada jadwal gitu, udah ada data sasaran visitasi gitu, tidak. Karena di MTS ini kan terakhir akreditasi itu 2014 ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah dapat perpanjangan ya Bu ya? Ya otomasi ya. Otomasinya itu sudah berkali-kali berarti ya. Sudah beberapa kali otomasinya ya Pak ya. 1 kali ya? Ya 1 kali, berarti ketika 1 kali itu masih tetap akreditasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dari kementerian itu kan melihat sekarang itu, melihat mutu sekolah itu selain dari akreditasi untuk secara kontinunya adalah melihat dari hasil rapor pendidikan. Rapor pendidikannya dilihat. Nah, yang otomasi pun seperti itu. Penentuan untuk pemberian 1 tahun, 5 tahun itu melalui analisis dari laporan-laporan masyarakat dan juga rapor pendidikan. Jadi akreditasi ini memang suatu kewajiban yang harus dilalui oleh lembaga. Kenapa? Karena ketika evaluasi yang dilakukan hanya secara internal, karena kita kalau internal itu hanya mendapatkan masukan kan dari internal kita saja ya, oh ini masih bagus gitu ya, masih berjalan dengan baik gitu. Tetapi kalau evaluasi itu dilakukan melalui eksternal seperti itu, ada hal-hal baru yang akan diberikan, hal baru yang berguna gitu untuk kemajuan lembaga tersebut terkait dengan layanan pendidikan gitu. Nah, kali ini kami yang ditugaskan ya Bapak Ibu untuk memotret lembaga Bapak Ibu ini gitu. Kami datang ke sini itu bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kami memenuhi apa yang diminta oleh instrumen. Jadi 2 hari kemarin ketika kami minta ini mungkin banyak yang diminta ya Pak ya, dokumennya juga banyak gitu yang harus Bapak Ibu lengkapi, itu sesuai dengan yang diminta oleh instrumen. Jadi kami tidak mengada-ada gitu ya. Nah kemudian dari penggalian data kemarin memang yang dilihat adalah dari acuan itu dari 3 komponen tersebut. Di sini mohon izin saya akan menyampaikan, sekali lagi saya menyampaikan apa yang kami temukan, bukan berarti kami menggurui ya Bapak Ibu, karena kami juga guru-guru di sini sudah senior semua. Pengalaman saya tentunya dan Bu Lili juga mungkin masih dibandingkan dengan Bapak Ibu guru juga ya masih jauh ya untuk pengalamannya dalam mengajar, dalam ya bagaimana memberikan yang terbaik untuk siswa itu mungkin tidak sebanding dengan itu gitu. Jadi mohon yang kami sampaikan sebagai data dari apa yang kami potret sampai 2 hari ini. Jadi yang pertama dari komponen 1 yaitu terkait dengan kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada yang kami temukan, ada yang sudah baik ya area kinerjanya, dan ada area kinerja yang memang perlu ditingkatkan. Area yang kinerja yang sudah baik di sini sudah terlihat kemampuan dari pendidik tadi sudah dilakukan observasi juga untuk mengelola kelas, menciptakan suasana kelasnya itu nyaman, aman ya Bapak Ibu, kemudian berusaha
memfokuskan siswa dalam pembelajaran dengan melakukan restriksi di awal pembelajaran maupun ketika di akhir pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran pun ada ketika siswa sambil mengerjakan tugasnya kemudian disela dengan restriksi. Dan responnya di siswa di kelas juga tadi terlihat mereka itu senang gitu ya. Malah tadi wawancara, kalian lebih suka ice breaking apa belajarnya? Ice breakingnya bu gitu. Jadi isinya belajar ice breaking aja terus ya. Nah jadi di situ terlihat Bapak Ibu, generasi sekarang kan sudah masuk ke generasi bukan Z lagi ya, Alpha ya. Nah ke Alpha sekarang. Nah di mana mereka sudah terbiasa dengan gadget, kemudian sudah terbiasa dengan digitalisasi juga gitu. Nah di kurikulum Merdeka itu kan sekarang mengakomodir itu gitu. Jadi integrasi pemanfaatan IT dengan pembelajaran. Jadi jangan alergi Bapak Ibu dengan perubahan. Jadi segala bentuk perubahan itu kita harus berlari ya. Kita harus kalau bisa setara dengan perubahan itu. Ada perubahan apa kita harus bisa menyesuaikan gitu. Kita bisa mengimplementasikannya juga di sekolah. Terlihat anak-anaknya itu butuh, anak-anaknya aktif sekali ketika pembelajaran. Mereka mau bertanya, mau menjawab, mau mengungkapkan pendapat juga dengan berani ya, nggak malu-malu gitu. Waktu ada saya tadi ada Bu Lili di kelas itu terlihat aktif. Nah ketika itu terlihat dari kebutuhan mereka. Nah di kurikulum Merdeka ini kan ada diferensiasi. Jadi bagaimana sekolah itu bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Nah ketika kita lihat, oh ini anak-anak di generasi ini kebutuhannya seperti ini, berarti coba di pembelajarannya itu diselingi walaupun mungkin dari sarana prasarana belum memadai. Kalau semua kelas itu misalnya tersedia infokus gitu ya, tapi diselingi misalnya bergantian, tetapi mereka mendapatkan pengalaman itu gitu. Atau walaupun tidak memakai infokus, ada strategi pembelajaran misalnya dengan belajar kelompok ya, diskusi, kemudian pemberian tugas terkait misalnya ada proyek ataupun demonstrasi ya, sehingga mereka lebih aktif di dalam kelas gitu. Nah, berdiskusi, berkolaborasi dengan strategi pembelajaran seperti itu yang dikombinasikan dalam pembelajaran, nantinya akan tercipta suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian anak-anak itu akan terstimulasi kemampuan siswa, keterampilan siswa abad 21. Ikuti yang namanya IPV-nya, yaitu instrumen penilaian visitasinya. Jadi memang banyak sekali butir-butir yang memang harus kami kerjakan. Dan mungkin beda pastinya Bapak di tahun 2014 dengan di tahun 2024 gitu ya. Jadi sangat jauh berbeda instrumen visitasi akreditasi begitu ya. Jadi mungkin nanti makanya tadi banyak masukan-masukan dari kami, yaitu tadi khususnya dari Bunda Veronica gitu, untuk insya Allah untuk menambah ataupun tadi ya untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki kualitas sekolah di sini begitu. Jadi bukan ada maksud kami tadi untuk menggarisbesarkan kekurangannya ini, tidak gitu ya, punten pisan. Jadi maaf sekali gitu ya Bunda ya, sampai tadi mungkin saya memanggil Bunda siapa? Isya untuk bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak ada niatan kami untuk mempermalukan dan lain sebagainya dari sekolah, tidak. Tapi tadi kami punya tugas gitu ya, yang telah diamanahkan oleh negara, khususnya Badan Akreditasi Nasional, untuk melakukan itu semua. Dan kebetulan tadi untuk bahasa Inggris, saya kebetulan tadi ya Bun ya, seperti saya sampaikan bahwa memiliki rasa kayak apa ya, seperti tanggung jawab, karena saya S3 saya adalah linguistik terapan bahasa Inggris Bunda gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang gitu ya, kalau bahasa Inggris aduh gitu ya, jadi sudah seperti sensitif banget gitu Bun ya. Apalagi tadi saya tahu bahwa kegiatan tersebut adalah pembiasaan habits untuk nanti anak agar tadi ya memiliki kemampuan berbahasa Inggris ya. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin lebih dikenal dengan mereka punya program yang namanya bilingual school. Jadi dimulai dari situ Bun. Jadi pembiasaannya sama gitu ya. Jadi ada beberapa expressions, kalimat-kalimat yang berupa sehari-hari yang digunakan itu seperti dihafalkan gitu ya. Boleh saja kalau saya katakan itu wewenang dari sebuah sekolah. Namun tadi yang saya garis bawahi adalah ketika kita membuat suatu aturan ataupun
kebijakan gitu ya, akan pembiasaan sesuatu itu harus benar-benar difikirkan gitu ya Bunda, ya Bapak gitu. Artinya tadi yang saya temukan adalah ada beberapa ekspresi dari bahasa Inggris itu dalam menyampaikan pertanyaan itu masih salah gitu secara gramaticsnya atau tata bahasa dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bukan hanya copy paste ya. Kalau copy paste itu tadi tidak akan melihat kesesuaian antara kondisi sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi langsung copy paste. Tapi ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. Jadi itu banyak kan amati, tiru tapi nggak dimodifikasi gitu ya. Karena apa? Setiap sekolah itu punya kekhasannya masing-masing, keunggulannya masing-masing, dan kondisinya tadi yang berdiferensiasi juga ya, artinya berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita samakan sekolah satu dengan sekolah yang lain, walaupun tadi standarnya memang harus ada standarisasinya gitu ya, tapi kan secara lapangannya bahwa itu berbeda-beda. Artinya mana yang bisa kita ikutkan atau tadi yang kita modifikasi gitu. Jadi jangan hanya copy paste saja, apapun itu, baik dari dokumentasi, dokumen yang ada, silahkan Bunda bisa merujuk, mereferensinya dari sumber manapun. Namun ketika kita sudah melihat itu, maka alangkah lebih baiknya kita sebagai pendidik adalah memodifikasinya berdasarkan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Bagaimana kondisi sekolah kita masing-masing, itu yang harus kita lakukan sesuai itu, berdasarkan hal itu. Makanya tadi ya ada beberapa instrumen juga yang menyatakan bahwa pembelajaran itu tadi harus dilihat dari kesesuaian atau kebutuhan siswanya apa sih gitu kan. Nah, kenapa ada instrumen itu? Karena itu tujuannya Bapak Ibu. Karena tidak bisa disamaratakan semua sekolah, walaupun hanya misalnya di Kabupaten Bogor, berbeda gitu ya. Insya Allah dengan adanya pelaksanaan visitasi kali ini di tahun 2024, mudah-mudahan MTS Insan Takwa semakin semangat lagi ya. Jangan semakin kendor gitu ya. Aduh bundanya muni banyak itu saran kritiknya. Bukan tadi ya, itu karena kami sayang Bapak Ibu kepada sekolah yang kami visitasi. Makanya kami memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya tadi balik lagi, ketika Bapak Ibu tidak melakukannya juga tidak ada sesuatu yang memaksa gitu ya. Itu hanya rekomendasi kami gitu. Selama kami ada di lembaga ini begitu. Kalau mau dilakukan silahkan mengikuti, kalau tidak ya silakan juga gitu ya. Jadi tidak ada keharusan untuk itu. Namun tadi karena kami sayang kepada sekolah ini, jadinya kami memberikan sesuatu yang ini yang tadi kami tidak nampak, yang begini begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kami semoga ya, kami minta maaf sekali ya untuk hal itu, karena memang tidak ada hal itu gitu ya yang mendasarinya. Tapi ini kami melakukannya memang karena tadi untuk kedepannya agar MTS Insan Takwa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena tadi akreditasi ini tidak akan berhenti boleh kapan? Ketika sekolahnya udah nggak ada. Jadi nggak ada MPSN yang lagi udah dicabut sama dinas, silakan gitu ya. Tapi selama masih ada, masih aktif, ada MPSN-nya gitu ya. Apalagi misalnya penerima BOP aktif gitu, artinya wajib mengikuti aturan pemerintah ataupun segala kebijakan dari pemerintah, yaitu salah satunya adalah akreditasi. Jadi ini bukan akhir dari suatu perjalanan dari sebuah sekolah, namun akreditasi itu adalah awal ya, awal belajar jadinya. Oh iya ya, harusnya begini ya. Ternyata seperti yang disampaikan tadi ya oleh kepala sekolah, bahwa ini ya awalnya, sehingga Bapak, oh iya ya kami lalai ternyata dalam hal ini, oh iya kami masih seperti ini ternyata begitu ya. Jadi kami harapkan akreditasi 2024 ini untuk sekolah MTS Insan Takwa sudah berjalan baik, alhamdulillah sampai hari ini di hari kedua gitu ya. Sampai kami akan melanjutkan lagi Bu. Jadi kami belum pulang Bunda ke keluarga karena satu sekolah lagi Bapak Ibu. Jadi kita pindah ke Ciampea gitu. Jadi kita masih melakukan tugas visitasi ke sekolah lain selama 2 hari lagi sampai hari Sabtu. Jadi ini bukan terakhir. Jadi mungkin begitu saja Bapak Ibu, semangat selalu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita yang akan menjadi penerus kita gitu ya di
ke masa depannya. Tadi pastinya sesuai dengan visi misi sekolah yang Bapak Ibu punya gitu ya. Untuk itu yang harus punya caranya lah begitu ya. Semoga apa yang kita lakukan pada 2 hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon diikhlaskan apapun yang kami makan, minum dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin untuk penutupan Bunda ya. Baik Bapak Ibu, rasanya cukup ya tambah dari Bu Lili tadi. Dari saya juga mohon maaf, kami selama 2 hari ini jika ada semuanya. Nanti kalau ada dokumen-dokumen memang yang kurang, nanti saya akan berkomunikasi dengan Pak Adnan ya. Nanti diminta misalnya Pak, ini kayaknya bukan yang ini gitu ya. Nanti Bapak begadang kayak Bapak ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas penerimaannya, sambutannya selama 2 hari ini. Tadi juga Bu Kepala Sekolah menyampaikan mungkin akan menghubungi gitu ya. Silahkan mangga menghubungi kapanpun gitu ya. Mau bertanya terkait apa, belajar khususnya dengan Bu Lili nih. Bahasa Inggris ya, silahkan kalau mau ada training bahasa Inggris gitu. Silahkan diundang Bu Lili ke sini. Itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakum. Visitasi akreditasi MTS Insan Taqwa tahun 2024. Sukses, sukses, sukses.